Lini tengah Barcelona superior. Perhatikan gerakan Pedri dan Casado berhasil mengikat double pivot yang dimiliki oleh Mallorca, sehingga Dani Olmo yang bergerak di ruang antar lini belakang dan tengah yang dimiliki Mallorca mendapatkan space. Disitulah dimanfaatkan oleh Cubarsí. Bukan hanya satu momen tetapi banyak momen. Kembali Casado dan Pedri menarik double pivot yang dimiliki oleh Mallorca, membuat Dani Olmo mendapatkan space. Disitulah progresi bola dilakukan oleh Inigo Martinez. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Mallorca dengan skor akhir 1-5 dalam lanjutan Liga Spanyol. Terlebih dahulu Barca ciptakan gol di menit 12 lewat Ferran Torres, lalu disamakan oleh Mallorca di menit 43 lewat Vedat Muriqi. Gol kedua Barca dibuat oleh Rafinha di menit 56 dari titik putih penalti, lalu gol ketiga dicetak oleh Rafinha lagi di menit 74, asis Lamine Yamal. Gol keempat dibuat Frenkie de Jong di menit 79 dan gol kelima Barca dicetak oleh Victor di menit 84, asis dari Frenkie de Jong. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Mallorca di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2, sedangkan Barcelona bersama Hansi Flick di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Secara struktur penyerangan, Barcelona tak jauh berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, seperti yang sudah kita bedah di kanal YouTube Tommy Deski. Di sektor tengah ada Casado dan Pedri, tentu sebagai double pivot. Di depan Casado Pedri ada Dani Olmo. Ketika tanpa bola, Mallorca gunakan pola 4-4-2. Dani Olmo yang bergerak di ruang antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Mallorca menjadi salah satu pemain yang sangat amat krusial untuk bisa menciptakan yang namanya koneksi ataupun link up play dari progresi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona. Nah, di grafis selanjutnya di sini sangat amat nyata bagaimana Pedri dan Casado mencoba mengikat double pivot yang dimiliki oleh Mallorca. Double pivot Mallorca diisi oleh Costa dan Morlanes. Nah, di sini Casado Pedri berhasil menarik mereka sehingga memunculkan ruang di antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Mallorca. Disitulah dieksploitasi oleh pemain Barcelona. Cubarsí yang menguasai bola langsung memberikan bola ke areanya Dani Olmo. Dani Olmo selanjutnya langsung berhadapan dengan pemain belakang Mallorca tanpa ada breaking line, tanpa ada pemain tengah dari Mallorca yang sebagai screening untuk mengantisipasi inisiasi yang dibangun oleh pemain-pemain Barcelona. Nah, ini case bagaimana gol pertama yang didapatkan oleh Barcelona lewat Ferran Torres. Perhatikan gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Dani Olmo yang akhirnya menciptakan opsi passing bagi Pedri untuk bisa menciptakan sesuatu yang berbahaya. Nah, di sini pertahanan dimiliki oleh Mallorca tidak mampu secara prima untuk mengantisipasinya. Oleh karenanya Ferran Torres berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi sebuah gol. Nah, setelah gol pertama Barcelona terjadi, Barcelona melakukan repetisi terhadap yang sudah berhasil mereka lakukan di beberapa periode. Nah, di sini perhatikan posisi Casado dan Pedri kembali melakukan pergerakan tanpa bola untuk menarik nih, mengikat double pivot yang dimiliki oleh Mallorca. Nah, di sini muncul ruang di antar lini kembali dimiliki oleh Mallorca. Nah, disitulah coba dieksploitasi oleh pemain Barca. Konde yang menguasai bola langsung memberikan bola progresi ke sektor depan. Nah, di situ ditempati oleh Dani Olmo yang melakukan pertukaran posisi dengan Lamine Yamal. Ketika Dani Olmo mendapatkan bola, ujungnya ke siapa yang akan diberi bola? Ya, ke posisinya Lamine Yamal, karena dia tanpa ada penjagaan. Nah, ketika Lamine Yamal sudah mendapatkan bola, ya Lamine Yamal mengeluarkan skill dan kemampuannya untuk bisa merusak bagaimana upaya reposisi organisasi yang dilakukan oleh Real Mallorca. Ujungnya tetap Lamine Yamal bisa keluar dari tekanan yang dilakukan oleh Real Mallorca. Nah, memang terlihat jika kita breakdown di pertandingan Barcelona menghadapi Real Mallorca, teman-teman, bagaimana organisasi tanpa bola yang dimiliki oleh Real Mallorca menjadi titik lemah yang mereka miliki, sehingga Barcelona sangat amat mudah untuk bisa menciptakan, mengkreasikan sebuah peluang. Yang membedakan itu ya di babak pertama banyak peluang, banyak kreasi yang sudah mereka bangun, bagaimana merusak struktur pertahanan Real Mallorca. Efektivitas di depan gawang tidak secara prima mereka manfaatkan. Untungnya ya, perubahan ataupun pendekatan di babak kedua yang dimainkan oleh Hansi Flick bisa memberikan ya efek yang mematikan langsung permainan dari Real Mallorca. Nah, di sini secara permainan tetap Barcelona memainkan dan
mendominasi sektor tengah yang dimiliki oleh Hansi Flick. Nah, Casado yang tanpa ada penjagaan mencoba melakukan pergerakan tanpa bola, menciptakan opsi passing dari upaya yang dilakukan oleh Cubarsí. Lihat bagaimana double pivot yang dimiliki oleh Mallorca. Nah, ditarik oleh Pedri, ditarik juga oleh Dani Olmo, sehingga Casado semakin banyak ruang yang ia dapat. Nah, ketika Casado berhasil mendapatkan ruang yang banyak, dia pun akan lebih mudah untuk memprogresikan bola ke daerah final third yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, di sini Casado mendapatkan bola, kemudian Casado dengan cepat ya memberikan bola ke posisi Ferran Torres. Kenapa Ferran Torres mendapatkan ruang? Ya, sektor tengah sudah longgar dan Ferran Torres pun mencoba mendekat ya dikala bola sudah dikuasai oleh Casado, sehingga koneksi itu, link up play yang coba dibangun oleh pemain-pemain Barcelona bisa terajut secara utuh. Nah, ini momen selanjutnya bagaimana memang dihajar terus-menerus oleh pemain-pemain Barcelona sektor tengah yang dimiliki oleh Mallorca. Ketika tanpa bola, Mallorca tetap menggunakan struktur bertahan 4-4-2. Costa dan Morales berhasil diikat oleh Casado dan Pedri. Nah, muncullah ruang di antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Real Mallorca. Disitulah dieksploitasi pemain Barcelona. Lewat siapa? Dani Olmo. Nah, Dani Olmo menerima progresi dari posisinya Inigo Martinez. Nah, salah satu titik poin yang perlu aku soroti dari peran Dani Olmo, ya, Dani Olmo perannya sangat amat luar biasa bagaimana menciptakan yang namanya koneksi. Tetapi di saat ia sudah melewati yang namanya breaking line ataupun 4 pemain tengah dari Mallorca ketika bertahan pakai 4-4-2, nggak melulu harus ujuk-ujuk memberikan passing ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke sektor depan, bisa mengambil inisiasi untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti, karena ada andil peran yang dimiliki oleh pemain-pemain lainnya untuk menarik perhatian dari sektor belakang. Nah, ketika pemain depan Barcelona menarik perhatian dari sektor belakang Real Mallorca, kan ada kesempatan bagi Dani Olmo untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Nah, elemen untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti sangat amat minimalis, padahal itu sangat penting ya di saat kita sudah berhasil nih melewati breaking line ataupun struktur screening yang coba dibangun oleh lawan, dalam hal ini Real Mallorca. Nah, jika kita lihat di atas lapangan cenderung tadi ya karena nalurinya tentunya ya, Dani Olmo penyuplai, dia beri bola ke kiri, ke kanan ataupun ke sektor depan, teman-teman. Nah, ini proses gol kedua Barcelona. Ketika akan mendapatkan penalti, yang sosok menjadi krusialnya lagi dan lagi Dani Olmo ke posisi Lamine Yamal, teman-teman, melakukan pergerakan dan ujungnya gerakan Lamine Yamal ini tidak mampu diantisipasi oleh pemain Mallorca dan ia melakukan sebuah pelanggaran penalti. Rafinha berhasil mengeksekusi. Nah, sama juga lagi proses gol ketiga Barcelona, ada peran lagi dan lagi Lamine Yamal. Ketika Lamine Yamal memberikan umpan tripela, itu sangat amat sulit tentunya bagi seorang pemain belakang ketika bola diletak di belakang ya garis struktur pertahanan yang coba dilakukan oleh Real Mallorca, terciptalah sebuah gol. Nah, lagi untuk proses gol keempat Barcelona pun Lamine Yamal memiliki peran yang sangat amat esensial. Ia memberikan passing tripela dan ya Frenkie de Jong menciptakan sebuah gol di saat clearance yang tidak prima dilakukan oleh pemain Mallorca. Dan gol terakhir dari Barcelona pun ada andil dari Lamine Yamal dan di situ bisa diciptakan di optimalisasi Pau Victor. Yang membedakan kalau dari sisi efektivitas ya di babak kedua Barcelona lebih gacor, sedangkan di babak pertama tadi masih banyak yang menjadi persoalan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, yang pertama, dari sisi organisasi tanpa bola Real Mallorca tidak bisa mengimbangi permainan Barcelona. Kemudian yang kedua, Dani Olmo, Pedri, Casado berhasil melakukan pergerakan tanpa bola yang prima, yang itu sulit diimbangi oleh pemain tengah dari Real Mallorca. Kemudian ketiga, kita nggak bisa memungkiri bagaimana Lamine Yamal main. Nah, ketika Rafinha main di sayap kiri, Lamine Yamal main di sayap kanan, teman-teman, atau secara substansi lah, jika Barcelona ini diisi oleh pemain sayap yang menjaga sisi kelebaran, yang menjaga sisi sayap, teman-teman, yang memang proper pemainnya, itu akan menghidupkan lebih banyak energi dimensi terhadap permainan dari Barcelona. Kita sudah melihat bagaimana Lamine Yamal di beberapa pertandingan absen itu langsung mempengaruhi Barcelona, tetapi di pertandingan ini dia menunjukkan kembali bagaimana potensi yang sangat amat luar biasa. Nah, kemudian yang
keempat tentu bagi Barcelona, ya ini harus menjadi batu loncatan bagi mereka untuk bisa lebih bagus lagi ke depannya setelah mendapatkan hasil yang tidak baik di beberapa pertandingan ke belakang. Oh iya, ada salah satu hal yang menarik di saat offside trap yang dilakukan oleh Barcelona beberapa kali coba dimanfaatkan oleh Real Mallorca. Secara pendekatan Mallorca pun coba kan, itu terus mereka ulang-ulang. Ya, itu sebuah resiko offside trap teman-teman. Pasti dari 100 kali, 200 kali upaya yang dilakukan oleh lawan, pasti ada salah satu yang akan jebol, akan ada salah organisasi di lini pertahanan. Nah, memang ketika banyaknya berhasil offset trap yang dilakukan oleh Hansi Flick, kemudian ada satu aja kesalahan ataupun kebobolan, itu bakalan yang lebih diingat ketimbang kesuksesannya. Ya, itu sesimpel itu. Jadi nggak heran aku ketika jebol Barcelona dari offset trap yang gagal, yang akan di highlight yang kebobolannya itu, yang berhasilnya itu nothing. Itu prinsip dasar manusia. Ketika ada satu kesalahan, itu akan lebih diingat daripada banyaknya kebaikan. Nah, kalau dari sisi teknisnya tentu bagi Hansi Flick sudah dia katakan dengan offset trap kan beresiko memang, tetapi itulah prinsip yang ia inginkan. Nah, untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan dari sisi offset trap bagi seorang pelatih di atas lapangan lewat proses latihan, itu akan terus sering direpetisi, menciptakan kekompakan pemain di sektor belakang. Oke, mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.